Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Ilahi Robi, bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita bisa bertemu di Badar Channel, Balad Dr. Aris Channel. Salawat salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Aris. Ini adalah Badar Channel, tayangan perdana di mana Badar Channel atau Balad Dr. Aris Channel ini akan membahas tentang kesehatan. Mungkin kedepannya kita akan membahas di luar kesehatan, tapi tentu saja kesehatan plus-plus. Yang penting, yang utama adalah bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi maslahat bagi kita semua. Sebelum memulai pada kesempatan perdana ini, saya akan menjelaskan tentang kejang demam pada anak. Nah, sebelum memulai, biar nggak baper, biar nggak panik, biar asik, pantun dulu. Kurang lebih pantunnya seperti ini. Zaman dulu ada Dilen dan Milea. Zaman now ada Cinta dan Kang Emil. Indonesia sudah merdeka. Yuk dengerin Badar Channel sambil ngemil, biar nggak panik ya mama sekalian. Baik, sebelum saya mulai menjelaskan tentang kejang demam, jangan lupa pijit like dan subscribe dulu. Komennya boleh nanti untuk keberlangsungan Badar Channel ke depan. Kejang demam. Kenapa sih dok kejang demam pada tayangan perdana ini? Kejang demam, apalagi kejang demam itu bikin panik, bikin gak asik, bikin baper mama yang punya anak di bawah 5 tahun. Nah, sekarang sedikit tentang kejang demam dulu, pengertiannya sampai nanti mungkin penanganannya. Yang pertama, kejang demam itu apa? Kejang demam adalah suatu bangkitan kejang yang terjadi bersamaan atau dahului dengan demam. Nah, demamnya ini lebih dari 38 derajat Celcius. Itu dari pengertian. Kemudian morfologi, ada 4 catatan. Jadi kalau kejang demam pada anak ini 6 bulan sampai 5 tahun, itu clue yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada kejang bersamaan dengan demam tapi usianya kurang dari 6 bulan dan lebih dari 5 tahun, mungkin itu bukan kejang demam. Itu bisa infeksi dari sistem saraf pusat atau epilepsi yang kebetulan kejangnya ini terjadi bersamaan dengan demam. Kemudian kalau ada kasus yang ketiga ya, berarti ada tentang catatan ini, kalau ada kejang sebelumnya tanpa disertai demam, kemudian kejang demam kembali, itu bukan kejang demam, gitu kan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kalau ada kejang demam pada usia kurang dari 1 bulan, itu tidak termasuk dari kriteria dari kejang demam. Itu catatan. Kemudian morfologinya itu kalau kejang demam, yang pertama itu ada dari 48% populasi anak. Kemudian kejang demam sederhana 80-90% kasus, dan kalau kejang demam kompleks itu hanya di bawah 20%. Jadi yang khawatir, yang paling banyak itu jadi kejang demam sederhana yang tidak menimbulkan efek atau komplikasi penyakit yang lain. Kemudian yang keempat itu kejang yang berlangsung lebih dari 15 menit itu kejang demam yang lebih dari 15 menit itu hanya sekitar 8% dari kasus kejang demam, dan kejang berulang lebih dari 24 jam 2 kali atau berulang itu hanya 16% kasus. Kemudian klasifikasinya ada 2 ya mama sekalian. Jadi kejang demam sederhana atau istilah medisnya itu simple febrile seizure, dan yang kedua kejang demam kompleks atau kompleks febrile seizure gitu. Kemudian mengenai diagnosa,
Diagnosanya itu yang paling sering karena kejang demam itu. Kalau kompleks itu bagaimana? Sekali lagi, kompleks itu berulang dari 24 jam itu bisa 2 kali atau lebih. Kemudian kejangnya itu berlangsung lebih dari 15 menit. Dan yang terakhir itu ada kejang parsial sebagian atau umum, tapi didahului dengan kejang parsial. Nah, kalau kejang demam sederhana bagaimana? Kejang demam sederhana itu kejang demam yang tidak termasuk kategori dari kejang demam kompleks. Itu sedikit pengertian, kemudian catatan morfologi dan diagnosa. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu dari mama sekalian. Bagaimana dok penanganannya? Soalnya kan sekali lagi kejang demam itu bikin panik, bikin gak asik, bikin resah gelisah, bikin baper. Jangan panik, itu yang pertama. Tapi sebelum saya ngomong penanganan, pantun lagi lah biar asik dan tidak resah gelisah. Kejang demam, jangan panik. Sediakan paracetamol. Panik itu bikin gak asik. Yang asik itu dengerin Badar Channel sambil minum teh botol gitu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu mungkin. Bagaimana penanganannya dok? Penanganannya itu simpel. Penanganannya itu jadi yang pertama itu jangan panik. Yang kedua itu siapkan termogan, mungkin kurang lebih seperti ini ya. Jangan ke tangan, jangan ke ini, itu yang salah itu. Jadi ke ini, nah, gitu kan nanti keluar. Kalau suhunya 38, wah ini berarti masuk kriteria kejang demam. Kemudian longgarkan pakaian biar pernapasannya asik ya Bu ya, biar pernapasannya itu jadi tidak terlalu sesak. Kemudian dia siapkan diazepam rektal atau masukin ke lubang anus. Tapi ini termasuk kategori antipsikotik ringan. Jadi itu harus dengan resep dokter. Nah, apabila itu sudah selesai semua, kejang yang teratasi. Nah, ini kompres, jangan lupa kompres. Gimana kompres? Nah, ini yang jadi pertanyaan, kompresnya itu dingin apa hangat sih dok? Dingin boleh, tapi yang paling tepat itu hangat. Karena kompres hangat selain untuk membantu menurunkan suhu dan menjadi dingin, sehingga otak itu merespon untuk menurunkan demam itu sendiri. Jadi kalau udah di bawah 38 itu 385 ke bawah itu insya Allah aman lah teratasi. Nah, mungkin gitu tahapan-tahapan yang harus ibu-ibu atau emak-emak sekalian lakukan. Jadi jangan panik. Terus biar ikhtiarnya maksimal gimana setelah selesai tertangani, atau kita mencoba tapi tidak tertangani, langsung ke paskes, fasilitas kesehatan. Bisa ke puskesmas, ke klinik 24 jam, atau ke praktek dokter, atau langsung ke rumah sakit, nggak masalah. Ya gitu. Nah, sebelum saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada baiknya. Sekali lagi mohon like and subscribe. Komennya mangga di situ. Untuk keberlangsungan nanti kita bahas mungkin penyakit-penyakit yang lain atau mungkin kasus-kasus lain. Kalau ada permintaan mungkin nanti kita bicara di luar kesehatan yang ada hubungan dengan kesehatan, yang tidak, mangga kita akan di sini di Badar Channel. Diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Hayam nyatu dina tuur ngagaranyam, sakitu anu kapihatur. Wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.